Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masuk kepada ayat yang ke-38 Surat Ghafir, surat ke-40, halaman 471. Ghafir surat ke-40 ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah yurzaquna fiha bighairi hisab. Sampai di situ. Wa qala alladhi amana, dan berkatalah alladhi, orang yang beriman, ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'uni, ikutilah oleh kalian, oleh kamu, ni aku, ahdikum, aku akan menunjukkan kepada kamu sabila rasyad, jalan yang lurus, jalan yang benar. Ya qaumi, wahai kaumku, innama, sesungguhnya hanya saja, hadhil hayatud dunya, hadhihi ini, nal hayatud dunya, kehidupan dunia, adalah mata', adalah kesenangan yang sifatnya sementara. Wa innal akhirah, dan sesungguhnya akhirat, hiya, dia adalah darul qarar, negeri yang kekal. Man amila sayyi'atan, barang siapa yang amila, mengerjakan sayyi'ah, suatu kejahatan, keburukan, fala yujza, maka tidaklah yujza, akan dibalasi, illa, melainkan, mislaha, sebanding dengannya. Wa man amila salihah, dan barang siapa yang amila, mengerjakan yang soleh, yang baik, min dzakarin aw unta, baik zakar laki-laki ataupun unta perempuan, wa huwa mu'min, wa huwa, sedangkan dianya mukmin, dalam keadaan beriman, fa ulaika, maka mereka itulah, yadkhuluna, mereka masuk ke dalam jannah, surga, yurzaquna fiha, diberi rezeki mereka, fiha, di dalamnya, bighairi hisab, yang tiada terhitung, tiada terhingga. Demikian kira-kira terjemah. Mengingatkan kaji yang lalu bahwa ada salah seorang keluarga Fir'aun yang diam-diam beriman kepada ajaran yang dibawa Nabi Musa. Ketika telah memuncak kemurkaan, kemarahan Fir'aun,
ketika Nabi Musa menyeru mengajaknya, sampai terbetik keinginannya untuk membunuh, menghabisi Nabi Musa, karena Nabi Musa dianggap dapat merusak keutuhan dan kesatuan bangsa, dapat rusak, membawa ajaran-ajaran yang menyelisihi apa yang dianut oleh Fir'aun dan rakyatnya. Maka ketika itulah tampil seorang yang beriman diam-diam di keluarga Fir'aun, membela Nabi Musa, memberikan berbagai macam argumentasi. Puncaknya ini, katanya, ya qaumi ikutilah aku. Ayat 38 sekarang ya. Wahai kaumku, ittabi'uni, ikutilah oleh kalian atau oleh kamu semua ni aku. Itu katanya dalam rangka memberi nasihat kepada kaumnya, kaum Fir'aun, bukan Bani Israel, kaum Fir'aun. Kalau kalian mengikutiku dalam keimanan, maksudnya itu beriman kepada Allah yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Perkasa. Maka ketika itu dia menyingkapkan, menampakkan siapa dia sebenarnya, yang selama ini dia sembunyi-sembunyikan keimanannya. Maka ketika itu dia nampakkan bahwa dia beriman. Itu makanya kata kepada kaum, wahai kaumku, itu ikuti aku dalam beriman kepada Allah. Dan juga ketika itu dia menjelaskan kepada kaumnya bahwa jika kalian mengikutiku, apa yang aku anut, aku akan tunjukkan kepada kalian jalan ar-rasyad, jalan yang dapat mengantarkan kalian semua kepada kebenaran, kepada kemenangan, kepada keberuntungan. Itu jalan menuju surga, namanya Sabil Rasyad. Nampak kita di sini bahwa laki-laki itu menyatakan kepada kaumnya bahwa dia telah beriman kepada ajaran Nabi Musa, dan dia telah merasakan manisnya keimanan, sehingga dia juga ingin kaumnya, masyarakatnya, rakyat Fir'aun semua juga sama-sama mengikutinya untuk beriman kepada Allah, menyembah Allah saja. Maka ahdikum, ahdikum, ahdi, aku akan tunjuki kamu kepada jalan di mana jalan itu akan membimbing, akan menuntun kalian kepada jalan yang benar, jalan yang hak, jalan yang lurus, yang mengantarkan kalian ke surga. Itu kata si laki-laki yang beriman. Pelajaran di kita bahwa kalau kita sudah merasakan nikmatnya petunjuk hidayah, manisnya keimanan, sehingga kita tahu yang benar, yang menyelamatkan, maka nyatakan itu kepada orang-orang dekat, kaum kerabat, meskipun resikonya bisa jadi cacian, bisa jadi hinaan, celaan, sumpah serapah,
atau berbagai macam tuduhan. Dan jelas, sampaikan dulu. Risiko dia menyampaikan ini kan dibunuh Fir'aun. Risikonya. Tapi yang namanya dakwah, ajakan orang, mengajak orang kepada menyembah Allah, pasti ada risiko. Ada tantangannya. Cuman jangan berhenti berdakwah. Karena kita memang diperintah untuk berdakwah. Dakwah itu mengajak, bukan mengaji. Mengajak, menyeru, memanggil, menghimbau orang lain, lebih-lebih keluarga sendiri, untuk mengikuti apa yang telah dia anut, dia yakini kebenarannya. Tidak perlu mengajar. Dakwah kok tidak mengajar. Kalau ta'lim itu orang alim. Orang alim lah yang mengajar. Kalau berdakwah sifatnya menyeru, mengajak, menghimbau, menghimbau, memanggil. Tapi ada kalanya juru dakwah juga alim. Cuman tidak semua juru dakwah alim. Ngajak orang ke Sulawesi lain sembahyang lain. Ngajak orang. Tapi belum tentu dia ahli dalam bidang fikih. Lebih-lebih kita umat dan umat itu, kita adalah umat dakwah. Setiap kita harus berdakwah. Berdakwah bukan berarti mengajar. Berdakwah bukan berarti berfatwa. Sifatnya menghimbau, memanggil, mengajak orang lain untuk mengikuti apa yang telah kita anut, kita yakini kebenarannya. Ini ya yang disampaikan oleh laki-laki yang beriman daripada keluarga Fir'aun. Itu bedanya. Kalau nanti berfatwa, ya ulama. Kalau yang mengajar orang alim. Nah, kadang di sini juru-juru dakwah, kadang dia tidak sampailah kepada tingkat alim, tingkat faqih. Nah, dia sudah coba-coba menyampaikan fatwa, menyalahkan, menyesatkan dan segala macam. Ya qaumi, selanjutnya kembali dia menyapa, mengajak, menyeru kaumnya, menyatakan bahwa kesenangan dunia ini sedikit dan sementara. Jangan terpedaya, jangan tertipu, jangan tergoda. Kehidupan dunia ini juga tidak lama, sebentar. Wahai kaumku, innama, sesungguhnya hanya saja kehidupan dunia ini mata. Mata adalah kesenangan sementara, tidak lama. Mata dunia ini sifatnya gurur, memperdaya. Matanya qalil, sedikit, tidak banyak dan tidak lama. Untuk itu jangan terpedaya, jangan tertipu, jangan tergoda, jangan hanyut dan larut dengan kehidupan dan kesenangan hidup di dunia. Sifatnya sementara. Orang-orang yang hanyut dan larut dalam berbagai macam kesenangan yang sifatnya kesenangan duniawi, orang ini perlu disapa, perlu ditegur. Kalau bahasa wakno, kalau awak, oi, hidup kau nak lama no. Jangan gilo bana yo ada tahu. Jangan gilo mencari saya.
karena hidup akan mati. Betul. Sebab kalau tidak disapa, tidak ditegur, tidak diingatkan, lupa. Kenapa? Ya mata ko gurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kesenangannya memperdaya. Kalau tidak hati-hati dan tidak waspada dan tidak diingatkan, orang bisa tergoda, bisa lupa. Apalagi jiwa manusia kok ada yang sifatnya tamak. Tamak itu tidak pernah merasa cukup. Kadang malam sudah tua, nak cai jo. Tahu nak cai? Lah tua, kece orang kampuang lah baun tanah. Tapi masih tungkih jo lah. Dengan duniawi. Alunnya berbekal, alunnya bersiap lah. Orang kok namanya lah tertipu, terpedaya. Ingatkan. Sama dengan orang beriman ini di keluarga Fir'aun. Dia ingatkan Fir'aun. Walau Fir'aun tidak dibaca, tapi tentu Fir'aun tahu. Kesenangan yang kalian peroleh sekarang, kehidupan di istana, bergelimang harta dan kemewahan dan segala macamnya itu, ini namanya mata, kesenangan sementara. Didengar tidak didengar, percaya tidak percaya, mau atau tidak mau, habis. Yang jelas kan sudah disampaikan. Kalau bahasa kitanya, laki-laki yang beriman di kalangan Fir'aun ini dia merasa kasihan melihat kaumnya. Kenapa? Ya orang-orang istana lah namanya. Fir'aun dengan segala macam kolega, pembantu, pengikut itu kan orang istana. Segalanya ada. Wa innal akhirah, dan sesungguhnya akhirat itu hiya darul qarar. Akhirat itulah dianya negeri yang kekal, tempat tinggal abadi, namanya qarar. Akhirat mana? Surga. Jadi yang dimaksud akhirat di sini adalah surga. Jadi kalau ingin bersenang-senang, berpuas-puas, bernikmat-nikmat, berlezat-lezat, nantilah di akhirat, di surga. Di dunia ini ambil secukupnya. Jangan sampai tertipu, terpedaya. Nah, khusus tentang ini, orang-orang beriman diingatkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum man dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai kalian dilalaikan oleh harta benda dan anak-anakmu. Sebab siapa yang sampai dilalaikan, mereka itu orang-orang yang merugi. Ulaika humul khasirun. Diperingatkan. Apakah diterima atau tidak diterima, itu tidak urusan. Urusannya kan memperingatkan. Iyalah sama kita azan lah. Orang azan masuk waktu azan lah, kesurau tidak kesurau orang. Yang jelas masuk waktu dia azan. Tapi kalau dia tidak azan, dia yang salah. Menjadi alasan lo durang nak kesurau.
Orang nak terang azan je. Nyelah nak kasuro jo. Lah nak kapai jo. Sembayang sih ndak. Cuma menjadi alasan. Orang nak azan je. Dengar orang azan. Gitulah orang alim mengejar, juru dakwah berdakwah, ulama berfatwa. Yang jelas sampaikanlah. Ndak ada orang, ndak menyuruh orang tu ndak salahnya. Yang salah itu ndak disampaikan, tidak diingatkan. Jadi orang-orang yang hanyut itu perlu dikanan. Kita ingatkan, hai orang-orang yang terpesona dengan kehidupan dunia, hanyut, larut, tertipu dan terbadai dengan kehidupan dunia. Umu ala bara, betul? Umu tinggalkan Senin Kamis meleno. Alahdu, itu memperingatkan namanya. Alahdu, peringatkan. Kalau ingin bersenang-senang, berpuas-puas, bernikmat-nikmat, berzat-zat, ndak disiko doh. Di mana tuh nanti di akhirat. Di situ ada kesenangan yang abadi. Namanya surga. Namanya surga itu adalah Darul Qarar, negeri yang kekal abadi. Di sanalah nanti. Kalau dunia ini kan sementara cuma. Tidak lama. Bahkan kadang-kadang membuat orang gersang, tandus hatinya dengan memperturutkan duniawi. Gelisah, tidak pernah tenang, tidak pernah istirahat. Jadi sesungguhnya akhirat itu, itulah dianya yang negeri kekal abadi. Akhiratnya mana? Surga. Ini maksud akhirat di sinilah surga. Kita bersyukur, sangat bersyukur kepada Allah. Kita ada mendapat petunjuk, dapat hidayah, dibukakan hati kita untuk beriman, dapat ilmu. Dengan begitu tahu dan pahamlah kita setelah hidup yang sekarang kemana. Tujuan kita kemana? Coba bayangkan orang yang tidak tahu. Dia tidak beriman, tidak dapat petunjuk, tidak dapat hidayah. Ya, yang hidup itu ya sekarang aja. Kita hidup di sini, mati di sini, ya habis. In hiya illa hayatunad dunya. Tidak lain dan tidak bukan kehidupan kita hanya sekarang di sini. Kalau sudah mati, ya habis. Itu pikiran siapa? Ya pikiran yang tidak beriman. Pikiran hanya mengatakan hidup hanya sekali. Sebagaimana mati cuma sekali. Kenapa? Karena mereka tidak dapat petunjuk, tidak dapat hidayah, juga tidak dapat ilmu. Kita akan dapat ilmu daripada Quran. Kita percaya setelah hidup ini berakhir, kita nanti akan terus melanjutkan perjalanan menuju akhirat. Jasad yang kita pakai ditinggalkan, karena jasad sekarang hanyalah untuk kehidupan yang sekarang. Di alam berikutnya lain pula yang kita pakai. Tiba di akhirat lain pula tubuh yang kita pakai. Tubuh baru, jasad baru, bentuknya bentuk lama. Itu gambaran perjalanan. Sebab orang kalau lupa kama kapai, kamal yang ke-7, orang ko lang nanlindung mengayon na hidup. Kapasa amin, tak jaleh mga kapasa.
dah tentu nak kedi kerja, kedi cari. Jadi duit kau nak tahu orang mengai duit. Mengai duit. Dah tu, ditak balik makan. Kentu ama tahu. Halo, terasa ciri. Baik se. Ni pasul lapian tu senang-senang kalau duit. Itu saja. Kerana mereka nak dapat ilmu. Kemana? Bahkan ada kepercayaan. Sesudah mati, nanti roh kita ni kembali ke dunia. Dalam bentuknya lain. Inkarnasi namanya. Dalam bentuk yang lain. Jasadnya sudah habis, dia pindah ke jasad yang lain. Kalau tidak adalah Al-Quran ini menjelaskan hal itu, Nabi menerangkan itu, maka kita juga tidak mengerti, tidak tahu, sampai mengkhayalah pikiran kita sampai ke mana-mana. Ini makanya ada khayal orang, ada dewa-dewa itu di Yunani kuno, karena mereka tidak ada pedoman. Maka kembanglah pikiran mereka di alam filsafat sampai ada dewa-dewa di atas sana, ada dewi-dewi, bahkan ada namanya putra dewa yang dikirim ke dunia. Ada dewa ini, ada dewa itu, ada dewi ini, dewi ini. Karena mereka tidak ada petunjuk yang diturunkan, hanya memperturutkan apa? Akal. Turunnya Al-Quran ini betul-betul satu rahmat, petunjuk, tuntunan, pedoman. Kita tidak boleh menjadi orang bodoh, orang yang tidak tahu. Sekarang makin banyak orang yang diperbodoh, padahal dia punya pikiran. Kan ada sekarang yang baru namanya. Dia bertemu dengan malaikat, dia bisa mencegah mungkar nangkir, dia bisa bicara semut, bagaimana, begini, begitu. Boh. Ya. Apa kalau nak dapat petunjuk lu bisa tergoda. Orang-orang awam yang tidak berilmu, yang tidak kuat dasar akidahnya tergoda. Yang pengikut banyak loh nih, banyak pengikut. Kalau sedikit ibu-ibu melihat YouTube, bapak-bapak melihat YouTube lah. Lebih aneh lagi di India. Udah bertelanjang sembah-sembah, bertelanjang orang sembah-sembah. Kita kaki. Merangkak dekat ada bertelanjang. Buka aja YouTube betul tu. Keanehan, kepercayaan di India. Makin gila orang, makin bentuk orang makin aneh, makin tinggi itu tingkat kedewaannya. Lalu tikus disembah. Lalu jawi sembah, lalu kira-kira disembah. Memang karena tidak ada petunjuk. Nah itu. Nah kembali kita coba. Di dalam ayat ke-39, laki-laki beriman itu menjelaskan kepada kaumnya, hidup yang sekarang, hidup di dunia ini sementara, kesenangannya pun sementara, jangan tertipu. Hidup yang sebenarnya hidup yang kekal abadi nanti di alam sana, namanya akhirat, tepatnya di surga. Tetengkau. Man amila sayatan, man amila sayyatan. Siapapun yang amila, mengerjakan, memperbuat suatu sayyah, suatu kejahatan, suatu keburukan,
dalam kehidupan dunia ini, maka dia tidak akan diberi hukuman, sanksi, iqab, balasan, melainkan sesuai sebanding dengan perbuatan jahatnya, tidak lebih. Karena Allah tidak zalim. Artinya, siapapun yang melakukan kejahatan di atas dunia, apapun bentuk kejahatannya, pasti dia akan mendapat balasan dalam kehidupan akhirat sana. Di atas dunia ini, kadang-kadang kejahatan itu dilindungi, kadang-kadang kejahatan itu dikasih namanya kamuflase ya. Kadang-kadang kejahatan itu malahan sebaliknya dianggap itu yang benar. Maka balasan yang sebenar-benar balasan di akhirat, di dunia tidak. Siapapun yang ingin mencari balasan yang sebenar balasan ke akhirat, karena kehidupan dunia ini sementara dan kehidupan yang kekal abadi adalah akhirat, maka nanti di akhirat sana akan menerima balasan. Oleh sebab itu, siapa yang melakukan kejahatan sayyi'ah, maka tidak dia dibalasi, melainkan yang seperti itu, semisal itu, tidak lebih. Satu kejahatan, balasannya juga satu. Tuhanmu tidaklah aniaya. Wala yazlimu rabbuka ahada. Tuhanmu tidak zalim kepada siapapun juga. Apa yang maksud zalim? yakni orang kalau berbuat jahat, berbuat dosa, pelanggaran tidak dibalasi, melebihi kejahatannya. Kalau dibalik orang balasan melebihi kejahatannya, zalim namanya. Sebaliknya, kalau ada orang berbuat baik, dikurangi balasan kebaikannya, zalim namanya. Allah tidak. Allah adil, maha adil, dan juga maha rahmat, maha mensyukuri. Keadilannya apa? Satu kejahatan dibalas satu, tidak dilebihkan. Kalau rahmatnya apa? Satu kebaikan dilipat gandakan, karena dia rahmat dan syakur. Bahkan satu kejahatan itu ada yang tidak dibalasi, diampuni dosanya. Khusus untuk orang muslim, orang-orang mukmin yang sudah terlanjur melakukan suatu kejahatan, suatu keburukan, suatu dosa, suatu maksiat, suatu pelanggaran, lalu dia sadar, kemudian dia minta ampun, kembali kepada Allah, tobat dia, maka akan diampuni dosanya. Nanti di akhirat tidak akan dibalasi lagi, kecuali nanti akan diperlihatkan saja, ini dosamu. Tetapi karena engkau ada minta ampun misalnya, sekarang diampuni. Malah ada kejahatan itu yang ditutup oleh Allah, karena orang itu melakukan amal saleh, maka dijadikan amal salehnya sebagai penutup kejahatannya. Tapi siapa yang tidak minta ampun, tidak beramal saleh, dan tidak ada melakukan hal-hal yang akan bisa menutupi keburukan kejahatannya itu, nanti di akhirat akan dibalasi dengan kejahatan balasan yang sama. Hanya itu. Itu kita apabila terlanjur berbuat kejahatan, berbuat kejelekan, buat keburukan, cepat-cepatlah minta ampun.
susullah yang buruk itu dengan yang baik, supaya nanti di akhirat tidak mendapat balasan. Orang yang mendapat balasan di akhirat itu kejahatan, dia tidak minta ampun, dia tidak menyesal, dia tidak tobat, atau dia tidak tahu karena dia kafir, karena dia musyrik, tidak percaya kepada akhirat, tidak ada kehidupan, tidak percaya dia. Sebaliknya, wa man amila salihah, siapa yang amila salihah, melakukan amal saleh, berbuat amal saleh. Saleh itu yang baik, jadi melakukan perbuatan yang baik. Min zakarin, laki-laki atau perempuan, sama saja. Yang penting dia dalam keadaan beriman. Wahwa mu'min. Nah, kita garis bawah sedikit, mukmin. Siapapun yang berbuat baik, apapun kebaikannya, sebanyak sebesar apapun kebaikannya, kalau dia tidak mukmin, tidak beriman, balasannya tidak ada di akhirat. Kita ulang. Siapapun yang melakukan kebaikan, sebanyak apapun, sebesar apapun, maka di akhirat sana tidak akan mendapat balasan Allah, karena dia tidak beriman. Kenapa begitu? Sebab orang kalau tidak beriman, tentu saja yang mendorong dia berbuat baik adalah dunia, hal-hal yang sifatnya keduniaan, atau dia sudah terbiasa berbuat itu di lingkungannya. Ambil contoh ya, di Jepang, di Jepang, anak-anak kecil itu sudah diajar sejak kecil bersih. Bahkan sudah diajar berterima kasih. Kemudian ketika menyeberang jalan, mereka mematuhi aturan rambu-rambu. Bahkan selesai mereka menyeberang, mereka terima kasih. Tidak mau mereka membuang sampah. Bahkan Singapura juga, di Hong Kong juga. Tapi mereka lakukan itu adalah karena lingkungan. Lingkungannya yang sudah mendidik seperti itu sejak kecil. Sudah terbentuk oleh kebiasaan, maka tidak ada balasan, karena mereka lakukan itu lingkungannya sudah biasa begitu, kebiasaannya. Tidak ada balasannya. Balasannya di dunia, bersih, rapi, indah, nyaman, tenang, damai. Karena mereka tidak beriman. Apa bedanya? Kalau orang beriman mengerjakan itu adalah karena dia harap balasan Allah, harap rida Allah, harap balasan Allah, dikerjakannya. Kalau ibu-ibu mencuci piring di rumah, bismillah. Lalu ada pula orang yang tidak beriman mencuci piring di rumah, dia tidak dapat apa-apa, sama-sama bersih. Bedanya, orang beriman itu berbuat dan terimannya. Untuk itu jangan sampai orang beriman itu, jika dia berbuat sesuatu, walaupun amalan-amalan keduniawian, jangan sampai tidak didorong oleh keyakinannya kepada Allah untuk mengharap ridha Allah dan balasan Allah. Menyapu rumah, bismillah lah. Mencuci, bismillah.
Menyiram bunga, bismillah. Setrika baju, bismillah. Supaya dapat. Jadi ada orang berbuat baik itu, dia tidak beriman. Apa yang mendorongnya berbuat baik? Bisa jadi undang-undang, atau lingkungan, atau kebiasaan, atau memang jiwanya memang suka. Kan ada orang nan hobi berkemeh-kemeh, suku na berkemeh-kemeh. Kawan namo, ada kawan mo selang tanpa menjabik namanya tali banangan kini tidak. Ini suku berkemeh-kemeh. Suku nepek kain, wah, ya. Ada yang hobi. Jadi orang berbuat baik itu ada yang didorong oleh imannya. Bang ko kita sapu dari sampah. Iko kan agama menyuruh kita untuk itu. Bismillah. Allah suka kepada yang bersih. Itu kebiasaan. Selagi orang itu beriman, dia pun berilmu, maka apa yang dikerjakan itu lahir daripada ilmunya, imannya. Dia akan diberi balasan. Di dunia dia mendapat balasan berupa bersih, nyaman, tentam, harmoni, baik, teratur, rapi. Di akhirat balasan. Wahwa mukmin, laki-laki ke dia atau perempuan ke dia, dia orang mukmin. Itu bedanya. Tapi kalau tidak beriman, yang tadi, yang mendorongnya bukan iman. Karena dia tidak punya keyakinan ada kehidupan akhirat. Dia tidak punya kepercayaan bahwa Allah melihat. Dia tidak tahu ridha Allah itu tidak tahu apa itu ridha Allah. Tidak tahu dia ikut dalam rangka mengharap ridha Allah. Ibtigha'a mardatillah. Tidak tentu dia. Karena dia punya iman. Kadang kau. Jadi orang beriman itu bekerja lantaran imannya dan lantaran ilmunya. Dia tidak mengharapkan ponten-ponten nilai-nilai. Karena dia ingin berbuat baik. Kalau sudah dapat kita itu aman, Wak. Dicalik orang, dirayu nak dipuji orang, dia tetap bekerja karena dia ingin ini kok amal baik. Contoh salah di jalan Labuah, dia tidak mau melanggar lampu lintas dah. Langgang, rami, ado-ado, tidak ada polisi tidak masalah. Sebabnya ingin melakukan kebaikan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Atau di sini, wa man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa mu'min. Orang-orang yang mukmin itu, jika dia berilmu juga, dia melakukan bukan lantaran apa-apa, tapi karena dia ingin berbuat baik. Dia mendorong karena ingin berbuat baik. Dia membantu karena ingin berbuat baik. Dia bersih-bersih karena ingin berbuat baik. Kalau dapat doa tak itu, awak tidak perlu mencepat-cepat. Tak perlu cepat-cepat. Di rumah sudah dapat kau tu ke dapur sekali. Nyuruh kan. Itu jadinya. Halo. Lai. Faulaika, maka mereka itu yadkhulunal jannah. Balasannya kau. Balasannya maka mereka nanti mereka akan masuk ke dalam surga lantaran amal salehnya itu. Itu ganjarannya luar biasa walaupun tidak sebanding. Yurzaquna fiha, diberi rezeki mereka di dalam surga itu dengan rezeki tiada terkira, tiada terhingga, tidak dapat diduga dan dihitung. Namanya bighairi hisab. Pada rasanya itu bukan balasan. Itu rahmat macam. Yalah. Sebagai rahmat daripada Allah. Jadi inti kaji ayat ke-40. Mari kita
beramal, berbuat baik itu karena kita ingin berbuat baik. Karena berbuat baik itu adalah hal yang mendatangkan ridha Allah dan mendapat balasan ganjaran Allah. Jangan berbuat baik karena ingin orang memuji, dilihat, ingin viral, ingin dipilih, ingin begini, ingin begitu. Akhirnya kalau tidak ada orang, ya lihat, awas, apa lewat tu, kami bersih, sagan, itu lah, kan, sagan. Kami, kau kan istri mu kini, Pak. Hampir setiap keluar dari komplek pondok pesantren, kalau lewat mau berhenti. Jadi anak-anak itu kalau lewat dari kami saru. Oh, sabi kami saru. Pak calik kami saru. Jadi mereka masih terpacu dengan ada sosok. Cuman jangan dilakukan hal itu bagi kita yang sudah besar, yang dewasa. Itu kan anak-anak. Kalau masih itu ya kena jawab, berarti kita berbuat baik karena ada bos, ada ketua, ada pemimpin. Latihlah itu sejak kecil dulu. Latih beko. Kita lah limu jo. Atu kami lah. Kau sebenarnya ada apa? Kau menjadi bukan amal saleh. Kedapun awak kalau lah marati awak tugas awak ingin beramal lah bah masalah. Salah. Cubalah awak di rumah, kerja rumah, cepat kepanjang sih. Panik tu nak masalah dah. Tapi kuah. Kenapa itu intinya? Lah tapi intinya kan? Lah selesai ke juga. Inti saya diakhiri dengan subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.